Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam di akhir pekan ini. Dan bersama memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-16, yang menyatakan, "Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah dan demi Kristus. Kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, Aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisikan-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa, dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama kita merenungkan tema dari Sabda Bina Umat, yaitu katakan saja. Dari tema ini ada sebuah tagline atau kata-kata yang membantu kita untuk mengerti tema ini. Katakan saja. Katakan apa? Apa yang harus dikatakan? Bagi saya dalam membaca perenungan kita pada malam hari ini, katakan saja jika memang maksud kita adalah untuk membangun sesuatu. Jadi apapun misalnya yang kita lihat terjadi sebuah kekeliruan atau kesalahan, maka katakan saja jika memang maksud kita untuk membangun sesuatu tersebut. Maksud kita adalah untuk upaya konstruktif, bukan deduktif atau menghancurkan sesuatu. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, masalah yang sering kali terjadi yang cukup sensitif entah dimanapun berada adalah masalah keuangan. Orang bisa tidak dipercaya dalam berbagai hal hanya karena ia tidak bisa dipercaya untuk masalah keuangan. Nah, inilah yang kemudian menjadi tuduhan bagi Rasul Paulus dari jemaat di Korintus. Kalau kita mengingat kembali bacaan Alkitab kita di tanggal 27 kemarin, di hari Minggu, maka kita akan menemukan bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk berbagi kepada orang-orang di Yerusalem. Dan rupanya hal ini terjadi kekeliruan, bahwa beredar isu di jemaat di Korintus bahwa proyek dukungan terhadap jemaat di Yerusalem ini adalah merupakan tipu daya dari Paulus belaka. Makanya di ayat yang ke-16 Paulus mengatakan, "Aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya."
Jadi beredar sebuah berita bahwa Paulus ini hendak menipu jemaat di Korintus dengan alih-alih memberikan bantuan atau dukungan kepada jemaat di Yerusalem. Padahal bukan itu yang Paulus lakukan. Dalam pikiran mereka, Paulus hanya ingin memenuhi kantong dia secara pribadi. Dan secara jelas kalau kita baca di ayat selanjutnya, Paulus menyanggah akan tuduhan tersebut. Ia menganggap dirinya adalah sebagai orang tua rohani bagi jemaat di Korintus. Bagaimana mungkin kalau misalnya Paulus mau mengambil sebuah ilustrasi begitu, orang tua menyuruh anaknya untuk mencari uang demi kepentingan dirinya sendiri. Bukankah sebuah hal yang lazim terjadi adalah orang tua yang menyediakan keperluan bagi anaknya? Orang tua rela berkorban bagi kepentingan anak-anak mereka. Dan inilah yang Paulus rasa ia lakukan bagi jemaat di Korintus. Karena dia menganggap jemaat ini sebagai anak-anaknya. Anak-anaknya secara rohani. Yang perlu dia tuntun, yang perlu dia utamakan kepentingannya. Maka Paulus meminta di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, dia meminta bukti dari jemaat di Korintus terhadap tuduhan-tuduhan yang mereka berikan kepada Paulus, bahkan Titus dan rekan-rekan sepelayanan Paulus. Sebagai rasul, ia dan rekan-rekannya, kalau kita baca di ayat yang ke-19, ia melayani Tuhan dengan tujuan membangun iman mereka. Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Jadi Paulus mau menegaskan, bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan dalam upaya dia mencari uang, mencari kepentingan dirinya, tapi untuk mencari atau untuk menggerakkan orang-orang di Korintus untuk berbagi. Jadi tuduhan yang salah kalau misalnya jemaat di Korintus mengatakan ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Tuduhan ini menjadi tidak berdasar. Paulus meminta bukti akan hal itu. Jadi ibu bapak saudara sekalian, otoritas yang Paulus terima sebagai seorang rasul Tuhan jelas mau membangun iman jemaat, bukan untuk menghancurkan jemaat. Paulus mau menuntun perjalanan iman dari jemaat di Korintus dengan berbagai upaya. Dan tentu saja bukan upaya yang mudah rasanya membangun jemaat ini. Dengan berbagai pembelajaran, dengan berbagai hal yang mereka terima di jemaat di Korintus ini. Kalau kita boleh sedikit melihat kilas balik, jemaat di Korintus ini jemaat seperti apa? Jemaat di Korintus ini jemaat yang sudah berkembang gitu. Jadi jemaat ini masuk atau begitu banyak ajaran-ajaran yang berkembang di jemaat di Korintus, di kota Korintus. Jadi begitu banyak juga ajaran-ajaran sesat atau berbagai hal yang diterima oleh jemaat di Korintus. Dan Paulus kehadirannya ialah untuk membangun, untuk mengkonstruksi kembali, membangun kembali iman jemaat, bukan sebaliknya menghancurkan mereka. Jadi menjadi sebuah teguran bagi jemaat di Korintus juga dari Paulus tentang bagaimana mereka mau bertumbuh jika mereka malah percaya pada isu-isu yang beredar, hal-hal yang tidak benar tentang Paulus. Jadi tidak setiap jemaat bisa melihat bahwa Paulus ini benar-benar mau membangun iman mereka. Ibu bapak saudara sekalian, lalu apa kemudian yang bisa kita terapkan atau kita pelajari dari bacaan kita pada malam hari ini? Tentang bagaimana Paulus yang berusaha membangun iman jemaat. Kita juga seringkali ada sebagaimana kehadiran jemaat-jemaat di Korintus. Kita seringkali menghakimi dan bukan hanya mendengar
hamba-hamba Tuhan atau orang-orang di sekitar kita, kita terlalu banyak menjudge orang, menghakimi orang dengan berita atau dengan ucapan-ucapan yang belum pasti, belum kita telaah lagi lebih mendalam. Bahkan mungkin kita seringkali terlalu banyak sungkan untuk menegur seseorang akan kesalahan mereka, atau justru menghindar daripada mengatakan yang sesungguhnya dalam upaya membangun ini. Paulus di sini mau mengingatkan kita tentang bagaimana ketika kita merasa tidak bersalah, kita merasa benar, kita berasa bahwa inilah yang harusnya saya ungkapkan, maka katakan saja. Katakan yang seharusnya kita katakan. Sadari bahwa kita diutus untuk menyuarakan kebenaran, bukan sebaliknya. Karena Tuhan memakai kita untuk menyampaikan kehendaknya bagi orang-orang di sekitar kita, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu mari kita katakan apa yang sebaiknya kita katakan, yaitu mengatakan kebenaran. Selamat menyatakan kebenaran Ibu Bapak Saudara sekalian dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak beristirahat. Dan sebelum kami beristirahat, kami telah membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bantu kami Tuhan untuk senantiasa mengatakan kebenaran, menyuarakan keadilan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.